Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutmaina Ina Syukur, NIM 1054211108718. Di sini saya akan melakukan teknik anamnesis dan pemeriksaan fisik THT. Assalamualaikum dok. Salam. Baik Bu, di sini saya Dr. Ina yang bertugas di puskesmas ini ya Bu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Sukma dok. Sukma, di umurnya berapa? 20 tahun dok. 20 tahun. Ini masih muda ya, jadi saya panggil Mbak ya. Pekerjaan tak? Tukang jahit dok. Tukang jahit. Alamat tak? Dengan Alauddin dok. Alauddin. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan tanya jawab kepada Mbak. Di sini saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Di sini saya akan merasakannya Mbak. Mbak harus menjawabnya sejujurnya ya. Apakah Mbak bersedia? Iya dok. Baik, kalau boleh tahu apa keluhan tak datang ke sini? Dok, apa? Ini telinga kananku dok sakit. Sakit di telinga kanan tak? Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama itu? Sejak 2 hari yang lalu dok. Oh, sejak 2 hari yang lalu. Ini sakitnya ada kita rasa nyeri? Iya dok, nyeri. Oh, nyeri. Kalau boleh tahu ini nyerinya terus menerus atau kadang-kadang? Terus menerus dok. Oh, terus menerus di. Ini pendengarannya bagaimana kita rasa? Apakah ada rasa berkurang atau enggak ada di? Dok, itu berkurang. Oh, berkurang di. Ini apakah ada yang kayak berdenging begitu kita rasa? Tidak ada dok. Tidak ada. Kalau boleh tahu ini telinga tak ada kebengkak atau merah? Tidak ada dok. Ada juga dia. Ada kayak cairan keluar begitu dari telinga tak? Tidak ada dok. Ada juga di. Ada kita rasa demam? Iya dok, kadang-kadang. Oh, demamnya ini kadang-kadang di. Iya. Itu pas demam ada rasa kita menggigil? Iya dok, sering. Oh, sering di. Oh, sering. Batuk ki? Tidak dok. Pilek? Tidak dok. Enggak juga di. Flu juga? Tidak. Enggak. Ada kita rasa sesak? Tidak ada dok. Mual muntah? Tidak. Buang air besar, buang air kecil tak lancar ji? Lancar dok. Lancar di. Kalau boleh tahu ini akhir-akhir ini ada kebiasaan tak? Dok, itu apa? Sering pak korek-korek di telingaku pakai tusuk telinga, pakai apa ketembat. Oh, sering ki korek-korek telinga di pakai Iya. ketembat. Ini ada penyakit sebelum tak? Seperti kayak penyakit kronis begitu? Tidak ada dok. Ada di. Ini riwayat penyakit kronisnya ada seperti diabetes. Tidak ada dok. Ada juga di. Riwayat berobat tak? Ini pertama kali ki? Pertama kali nih dok. Pertama kali di. Baik Bu, di sini saya akan melakukan cross check ulang di. Kita dengar di, kalau misalnya ada yang kita tambahkan, kita bilang di. Baik, di sini nama Sukma, umur 20 tahun, pekerjaan tukang jahit, alamat Alauddin di. Keluhan itu sakit telinga kanan, terus sejak 2 hari yang lalu. Nyerinya itu ada rasa nyeri terus menerus, kemudian pendengarannya itu berkurang, berdenging tidak ada, bengkak juga tidak ada, cairan yang keluar dari telinga juga tidak ada, demam kadang-kadang disertai menggigil sering di, batuk, pilek, flu, sesak, mual muntah tidak ada, BAB, BAK lancar. Kebiasaannya ini sering dikorek telinga di pakai ketembat. Referensi sebelumnya ini baru pertama kali ya dok. Riwayat penyakit kronis itu tidak ada, jadi riwayat keluarga juga tidak ada, riwayat berobat juga baru pertama kali. Baik Bu, di sini setelah saya melakukan anamnesis, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu nanti kepada Ibu. Di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, apakah Ibu bersedia? Sedia dok. Baik. Di sini saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Nah, Ibu, di sini saya akan melakukan titik. Tapi Ibu, di sini yang pertama itu kita gunakan termometer Ibu untuk mengukur suhu Ibu. Tapi Ibu, kalau ada titik Pak, tahan di. Baik. Saya Ibu tangan Pak. Relax saja Ibu.
bisa pegang di. Baik Bu, sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah pada Ibu. Di sini nilainya itu 120/80 Ibu, normal. Tapi Bu, iya, oke. Nah, di sini saya dapatkan itu untuk suhunya itu 38 agak panas di. Tapi Bu, sini saya akan melakukan pengukuran lagi tadi Bu. Baik Bu, di sini untuk ukurannya normal di. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan telinga atau otoskopi. Pertama, saya akan menyebutkan alat-alat yang akan digunakan, yaitu seperti lampu kepala, spekulum telinga berbagai ukuran, aplikator kapas, pinset bayonet dan pinset lurus, kemudian curuman hook dan curuman spoon, otopneumoskop, spekulum hidung berbagai ukuran, cermin laring dan nasofaring berbagai ukuran, spatel lidah, garpu tala, kapas dan kasah, larutan efedrin 1% dan 2%, larutan lidokain, alkohol 70%, betadin, ageon O3, spet 10 cc untuk telinga, air hangat yang disesuai dengan suhu tubuh, dan bunsen. Kemudian, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memakai lampu kepala. Nah, yang pertama itu kita longgarkan ikatan lampu kepala dengan memutar kuncinya ke kiri. Lalu kita letakkan pas di daerah glabella atau sedikit miring ke arah mata yang lebih dominan. Jika posisi lampu kepala sudah betul, kemudian kita eratkan ikatannya dengan memutar kuncinya ke kanan. Kemudian penguncinya ini harus di sebelah kanan kepala. Kemudian yaitu selanjutnya kita fokuskan cahaya lampu ke arah telapak tangan yang letaknya 30 cm dari lampu kepala. Kemudian fokuskan cahaya dengan memutar penutup lampu kepala ke arah luar sampai fokus cahaya lampunya menyala kecil, bulat dengan pencahayaan yang maksimal. Kemudian usahakan sudutnya itu jatuh kurang dari 30 cm dengan aksis bola mata, itu kira-kira sebesar 15 derajat. Selanjutnya posisi duduk pemeriksa dan pasien. Jadi pemeriksa dan pasien itu duduk berhadapan dengan sedikit menyerong, lalu lutut pemeriksa dirapatkan dan bersebelahan dengan kaki penderita. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan telinga atau otoskopi. Sebelum itu kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita inspeksi telinga luar. Di sini kita perhatikan kelainan-kelainan yang terjadi seperti bentuk, tanda radang, tumor dan sekret yang keluar dari lubang telinga. Kemudian kita palpasi telinga luar. Caranya kita tekan dengan jari telunjuk tangan kanan pada daerah depan dan belakang telinga. Kemudian di sini untuk menilai adanya kelainan-kelainan yaitu pada telinga, seperti tanda-tanda pembesaran kelenjar pre dan post aurikular. Lalu menarik auricula untuk menilai apakah nyeri atau tidak. Kemudian yang ketiga itu otoskopi. Nah, di sini kita melakukan pemilihan spekulum telinga yang tepat. Lalu memegang dan memposisikan daun telinga yang akan kita periksa. Selanjutnya kita arahkan sorotan lampu kepala ke dalam liang telinga. Kemudian kita nilai keadaan liang telinga. Apakah ada kelainan seperti stenosis atau atresia meatal. Apakah ada obstruksi yang disebabkan oleh sekret, jaringan ikat, benda asing, dan sebagainya. Selanjutnya kita masukkan spekulum telinga ke dalam liang telinga, lalu nilai keadaan gendang telinga. Kemudian di sini kita perhatikan permukaan, posisi dan warna gendang telinga, serta apakah ada perforasi atau tidak. Nah, setelah itu kita keluarkan spekulum telinga dari dalam liang telinga. Yang terakhir, meletakkan semua alat-alat pemeriksaan ke tempat semula. Terakhir, cuci tangan kembali.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan hidung. Di sini ada rinoskopi anterior, rinoskopi posterior, dan faringoskopi. Tapi sebelum itu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita inspeksi hidung luar dan sekitarnya. Di sini kita perhatikan apakah ada kelainan bentuk hidung atau tanda-tanda infeksi dan sekret yang keluar dari rongga hidung. Kemudian kita lakukan palpasi, yaitu kita menekan daerah pangkal hidung, pipi supraorbitalis, dan daerah intercanthus dengan jari telunjuk tangan kanan. Ini untuk menilai adanya kelainan pada pangkal hidung dan sinus paranasalis seperti massa tumor atau tanda-tanda krepitasi. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Yang pertama itu kita pilih spekulum hidung yang sesuai dengan lubang hidung pasien. Lalu kita pegang dan masukkan spekulum hidung ke dalam rongga hidung. Ini kita lakukan dengan hati-hati dan spekulumnya itu tertutup saat kita masukkan. Selanjutnya kita arahkan sorotan lampu kepala ke dalam rongga hidung, lalu kita nilai struktur di dalam rongga hidung. Di sini kita amati struktur rongga hidung seperti kongka, meatus, atau septum nasi. Terus kita perhatikan juga warna permukaan mukosa, lalu apakah ada massa, benda asing, atau sekret. Selanjutnya kita lihat fenomena palatumole, yaitu kita meminta pasien untuk mengucapkan huruf I. Setelah itu kita keluarkan spekulum hidung dari rongga hidung. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan rinoskopi posterior. Pertama-tama kita pilih cermin nasofaring yang tepat. Lalu kita minta pasien membuka mulut. Selanjutnya kita masukkan spatel lidah dan menekannya. Lalu melidah apikan cermin nasofaring sebelum dimasukkan ke dalam orofaring. Kita posisikan cermin nasofaring di dalam orofaring. Lalu kita nilai struktur di dalam nasofaring. Di sini kita septik nasi bagian belakang, ujung belakang kongka inferior, medius, dan superior. Adenoid pada anak, ada tidaknya sekret yang mengalir melalui meatus. Perhatikan pula struktur lateral rongga nasofaring seperti ostium tuba atau torus tubarius. Nah, selama pemeriksaan kita minta pasien untuk tetap tenang dan bernapas lewat hidung. Jika pasiennya sensitif, kita bisa semprotkan anestesi lokal pada daerah faring sebelum melakukan pemeriksaan. Setelah itu kita letakkan alat-alat pemeriksaan ke tempat semula. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan faring. Yang pertama kita minta pasien membuka mulutnya. Di sini kita perhatikan struktur di dalam cavum oris, mulai dari gigi geligi, palatum, lidah, bukal. Lihat ada tidaknya kelainan seperti pembengkakan, hiperemis, massa, atau kelainan kongenital. Kemudian kita tekan lidahnya dengan spatel lidah. Lalu kita perhatikan keadaan cavum oris sampai orofaring. Perhatikan struktur arcus anterior dan posterior, tonsil, dan di dinding dorsal faring. Kita pakai sarung tangan, lalu kita palpasi pada daerah mukosa bukal, dasar lidah, dan daerah palatum untuk menilai adanya kelainan dalam rongga mulut. Setelah itu kita rapikan alat yang dipakai dan cuci tangan kembali. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan laryngoskopi indirect. Pertama-tama kita cuci tangan, lalu pilih cermin laring yang tepat. Lalu minta pasien untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah sejauh mungkin ke depan. Lalu pegang lidah dengan kasa steril, kita fiksasi di antara ibu jari dan jari tengah. Lalu instruksikan pasien untuk bernafas normal. Kemudian masukkan cermin laring yang telah dilidah aplikan ke dalam orofaring. Lalu arahkan cermin laring ke daerah hipofaring sedemikian rupa hingga tampak struktur di daerah hipofaring. Lalu kita nilai mobilitas plika vokalis dengan menyeluruh
menyuruh pasien mengucapkan huruf I berulang kali. Setelah itu kita letakkan alat-alat pemeriksaan ke tempat semula. Kemudian kita lakukan cuci tangan kembali. Mbak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bisik. Nah, di sini nanti pemeriksaan bisiknya itu saya menyuruh Mbak untuk duduk di tempat pemeriksa di. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kata dengan cara berbisik. Nanti Mbak ulangi lagi perkataan yang saya ucapkan itu dengan suara lantang di. Di sini saya akan menyuruh juga Mbak untuk menutup telinga yang tidak saya periksa. Apakah Bapak Mbak bersedia? Sedia dok. Pahami Kiri apa yang tadi saya maksud? Iya dok. Ya, baik, mungkin bisa Ki duduk di tempat pemeriksa di. Tapi Pak, balik sana Ki. Jangan Ki menghadap ke saya di. Iya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan tes bisik. Di sini pasien sudah duduk di tempat yang ditentukan. Kemudian di sini saya akan melakukannya itu dengan jarak 6 meter. Kemudian di sini saya akan menyuruh pasien untuk menutup telinga kirinya terlebih dahulu. Bisa ditutup telinga kiri tak? Di sini saya akan menyebutkan beberapa kata. Yang pertama itu kata pertama. Baik nih Pak, sudah siap Pak? Iya dok. Oke. Bisik. Bisik. Baik, di sini pemeriksa dapat mendengarnya itu normal. Kemudian kata kedua. Kucing. Nah, di sini pemeriksa juga bisa mendengar, berarti bagian telinga kanannya itu normal. Tapi Mbak bisa ke sebelah belok. Kita. Iya, kita. Di sini pemeriksa sudah melakukan yang kedua itu, tapi Mbak bisa ditutup telinga kanan tak? Bisa dimulai Mbak? Iya dok. Baik. Di sini saya akan melakukannya dengan jarak 5 meter seperti tadi. Putih. Nah, pemeriksa di sini pasien bisa mendengar itu dengan kata pertama, kemudian yang kata kedua. Lilin. Oke, di sini pasien bisa mendengar untuk kata yang keduanya. Tapi Pak, mungkin bisa nanti kembali ke tempat Pak. Tapi Mbak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan itu tadi pemeriksaan bisik di. Di sini Mbak, setelah saya melakukannya, telinga kanan dan telinga kirinya itu Mbak normal. Di sini tidak ada kelainan. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan garpu tala Bu. Di sini saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, di sini saya akan melakukan persiapan alat dan melakukan cuci tangan dulu ya Bu. Baik, di sini saya akan melakukan persiapan alat. Yang pertama itu kita menggunakan garpu tala dengan tipe C dengan frekuensi 512 Hz. Dan di sini kita akan melakukan pemeriksaan itu ada 3. Yang pertama itu tes Ringer, yang kedua tes Weber, dan yang ketiga itu tes Wabash. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama itu tes Ringer. Nah, di sini tuh kita menggunakan garpu tala. Di sini menggunakan itu untuk membandingkan hantaran tulang dan hantaran udara ya, Bu. Nah, di sini nanti saya gunakan garpu talanya itu. Kemudian saya dengungkan, kemudian nanti saya dekatkan di bagian tulangnya Ibu. Nanti kalau misalnya Ibu tidak mendengar sampai Ibu tidak mendengarnya lagi, Ibu angkat tangan ya. Baik. Baik Bu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan Ringer ya Bu. Di sini pemeriksaan Ibu itu normal. Kemudian yang kedua saya akan melakukan tes Weber Bu. Di sini saya akan lekatkan lagi dengan menggunakan lagi garpu tala di bagian telinga Ibu. Nah, di sini untuk melihat, untuk mendengarkan di bagian, kalau misalnya Ibu nanti untuk membandingkan bagian telinganya Ibu untuk telinga kanan dan telinga kiri. Kalau misalnya Ibu dengar kedua-duanya, Ibu bisa angkat tangan keduanya. Tapi jika di bagian telinga kiri yang lebih terdengar, Ibu bisa angkat tangan telinga bagian tangan kiri, dan kemudian di bagian telinga kanan bisa Ibu angkat tangan di bagian kanan ya Bu. Baik, di sini saya akan mulai ya Bu.
Baik Bu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan yang kedua itu pemeriksaan tes Weber. Nah di sini itu ibu normal ya. Nah, kemudian yang ketiga saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan tes Wabash. Nah di sini itu untuk membandingkan antara tulang pasien dan pemeriksa. Nah di sini saya akan melakukan pemeriksaan itu dengan mendengangkannya lagi Bu. Kemudian nanti saya taruh di bagian telinga saya dan kemudian saya akan taruh di telinga ibu. Kalau misalnya ibu tidak mendengar lagi, ibu angkat tangan ya. Baik, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan tes Wabash ya Bu. Di sini juga normal. Nah setelah saya melakukan pemeriksaan ibu, dari ketiga pemeriksaan ibu semuanya ibu normal Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan vestibular, yaitu untuk menilai fungsi keseimbangan. Nah yang pertama ada tes head shake nystagmus atau HSN. Di sini kita minta pasien menundukkan kepala 30 derajat, lalu goyangkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri secepat mungkin selama 30 detik dengan kecepatan mata pasien harus terbuka. Kemudian hasilnya itu nystagmus horizontal mengarah ke sisi sehat pada beberapa detik pertama, sedangkan untuk nystagmus horizontal ke arah sisi lateral terjadi 20 detik setelah head shake. Kemudian HSN berkorelasi baik dengan kelainan vestibular perifer. Selanjutnya yang kedua itu ada tes dinamik visual acuity. Di sini kita minta pasien untuk membaca huruf di Snellen chart atau seperti memeriksa visus mata. Kemudian kita tandai garis kemampuan membaca maksimal. Kemudian goyangkan kepala ke kanan dan ke kiri pada kecepatan 2 Hz seperti tes head shake tadi, sambil meminta pasien membaca chart tadi. Jika pasien kehilangan kemampuan membaca lebih dari 2 garis, itu menandakan adanya hipofungsi vestibular bilateral. Kemudian selanjutnya tes ketiga yaitu tes heart thrust atau heart impulse. Di sini kita minta pasien menundukkan kepala 30 derajat. Kemudian kita instruksikan pasien untuk menoleh ke lateral, itu 15 sampai 30 derajat. Tetapi matanya itu tetap fokus ke target pusat, misalnya itu ke hidung pemeriksa. Lalu dengan cepat kepala pasien itu kita gerakkan kembali ke pusat. Kemudian minta pasien harus tetap fokus ke target pusat. Sedangkan kita perhatikan apakah ada gerakan sakadik pada mata pasien akibat kurangnya fiksasi visual pada saat tes berlangsung. Jika fiksasi visual berkurang berarti menandakan menurunnya fungsi kanalis semicircularis ipsilateral itu di sisi lesi. Kemudian tes Romberg atau tes screening. Di sini kita minta pasien untuk berdiri dengan kaki sejajar dengan kedua menyilang di dada. Lalu kita bandingkan saat mata pasien terbuka dan mata tertutup masing-masing selama 30 detik. Kemudian yang itu ada tes stepping. Di sini itu kita minta pasien untuk berdiri jalan di tempat dengan kedua tangan dijulur ke depan dada sambil menutup mata. Selanjutnya kita lakukan tes kalori sederhana. Di sini itu ada alat-alat yang dibutuhkan seperti air masak, es batu, termometer, spoit 50 cc dan stopwatch. Nah caranya kita minta pasien berbaring dengan kepala di elevasi 30 derajat di tempat yang datar. Lalu kita masukkan air steril dengan suhu 20 derajat ke dalam hilang telinga selama 5 detik. Setelah itu kita suruh pasien menghadap ke atas dan diinstruksikan untuk
tetap membuka mata selama tes dilakukan. Amati nistagmus yang terjadi, lalu catat jumlah, lama, arah, dan keluhan yang menyertai nistagmus. Misalnya vertigo, mual, muntah, dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah normal akan didapatkan nistagmus selama lebih dari 2 menit. Selisih waktu nistagmus pada kedua labirin tidak lebih dari 20 detik. Lalu tes ini bermakna bila didapatkan nistagmus kurang dari 90 detik. Nah, bila dengan suhu 20 derajat kita tidak dapat respon, maka tes ini dilanjutkan dengan air suhu 10 derajat atau 0 derajat. Namun bila pada suhu ini masih tidak mendapatkan respon, ini menandakan adanya complete canal paresis atau kanal paresis berat. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan pengucapan yang tinggi, Ibu. Di sini saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Baik, di sini saya akan melakukan yang pertama itu pemeriksaan itu penghidung. Tadi Bu bisa tutup mata tak, baru buka agak sedikit masker tak. Oke, di sini saya akan melakukannya itu dengan menyuntikkan bagian alat bahannya itu alkohol isopropil. Ada dok. Oke, di sini pasien bisa mencium baunya. Kemudian bisa menyimak mata tak. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pengecapan. Nah, di sini saya nanti menyuruh pasien untuk menutup hidungnya, kemudian tapi bisa menjulurkan lidahnya juga. Baik, di sini saya akan melakukannya itu dengan menggunakan pipet tetes. Yang pertama, saya beri rasa manis. Tapi Ibu bisa tutup hidung Pak. Kemudian bukaan. Baik, saya akan memberikan rasa di bagian ujungnya. Rasa apa Bu? Manis dok. Oke. Sini pasien bisa merasakan manis. Tapi bisa dulu kumur-kumur. Oke. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan rasa asam. Di sini saya akan memberikan rasa asam itu di bagian tepi kiri kanan lidah pasien. Ada Ibu di bagian tepi kanan dan kiri pasien. Apa rasanya? Asam dok. Oke, di sini pasien bisa merasakannya. Kemudian saya akan memberikan itu rasa pahit, di mana rasa pahitnya itu di bagian dalam lidah. Saya buka lagi lidah tak? Gimana rasanya? Ayo dok. Oke, di sini pasien absen kumur-kumur di. Kemudian di sini saya akan melakukannya itu di rasa bagian ujung tepinya itu yang terakhir itu dengan rasa asin. Tapi Bu, apa kita rasa Bu? Asin dok. Oke, bisa nih kumur-kumur lagi. Di sini kita pakai masker terakhir. Baik Bu, setelah saya melakukan semua tadi yang ini pemeriksaan penghidung dan pengucapan, di sini Ibu normal. Kemudian setelah saya sudah melakukan serangkaian pemeriksaan yang tadi, di sini saya menduga Ibu terkena itu otitis media akut. Nah, di sini otitis media akut itu di mana terjadi peradangan di bagian tengah telinganya Ibu. Kemudian saya juga kira-kira dan menduga itu Ibu bisa terkena otitis eksterna akut. Nah, di sini itu bagian peradangan di bagian telinga luarnya Ibu. Nah, di sini diakibatkan karena Ibu sering mengorek telinganya Ibu dengan menggunakan cotton bud. Jadi saya sarankan untuk Ibu menguranginya atau tidak melakukannya lagi agar tidak memperparah keadaannya Ibu. Nanti saya akan memberikan resep obat kepada Ibu untuk Ibu bisa minum. Terima kasih Bu, semoga lekas sembuh. Terima kasih dok.